Ibu Ida Ayu Gede Bintang, Prabadewi, PSI, MPSI, dan psikolog. Kemudian sebagai speaker kedua yaitu Bapak Rizky Daniel, yang tentunya acara ini akan dipandu oleh moderator yang luas sekali, Bapak Agus Praitno. Dan nanti closing akan diberikan oleh Bapak Hilman Ramapratama. Dan kepada para sponsor, para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, saya ucapkan juga terima kasih demi kelangsungan daripada acara e-seminar ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita simak bagaimanakah cara mengatasi, bagaimanakah cara perawatan secara integratif dari hoarding and kleptomania disorder ini. Untuk itu, saya nyatakan e-seminar fikti dibuka dengan resmi. Baik, terima kasih. Silakan dilanjut Pak Agus Praitno. Selamat berseminar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suharyanto atas opening speech yang diberikan. Ini buka wawasan kita sebagai pembuka nanti dua narsum yang akan kita berikan untuk para peserta seminar ke-214 ya. Tadi diralat ya, bukan 12 tapi 14 ya. Oh, ya. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan presentasi pembicara pertama kita. Saya sampaikan beliau adalah bernama Ibu Ida Ayu Gede Bintang Prabadewi, PSI, MPSI, seorang psikolog ya, dikenal dengan nama akrab Ibu Bintang. Beliau bertempat praktek di RSUD Bali Mandara dan layanan psikologi Bintang Prabadewi. Itu bisa dilihat di IG-nya beliau ya. Baik, kita sambut Ibu Bintang dengan maksimal durasi 40 menit tentang bagaimana secara mengatasi hoarding dan kleptomania disorder. Silahkan, Ibu Bintang. Ya, terima kasih banyak Bapak Agus. Ini sebelumnya bisa minta tolong di-share ya slide saya ya? Atau bagaimana? Silahkan, Bu Selvi dari admin barangkali ya yang bisa membantu karena saya belum dapat ya. Ya, saya sudah ngasih. Silahkan. Iya. Bu Selvi nanti. Saya sudah kasih Selvi ya. slide-nya. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti seminar. Mohon maaf saya tidak bisa untuk gini satu persatu ya untuk perkenalan satu persatu, tapi saya sangat berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membantu sedikit tidaknya kita diskusi tentang apa sih hoarding disorder dan juga kleptomania tersebut gitu ya. Mbak Selvi sudah di-share ya Mbak ya? Oke. Jadi nggak enak nih kalau misalkan kita tidak menggunakan slide ya. Jadi kayak misalkan saya menjelaskan atau saya berbagi cerita, nanti Bapak Ibu melihat apa yang saya jelaskan. Nah, jadi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa kalau misalkan kita menggunakan istilah hoarding dan juga kleptomania, sepertinya kan kayak bahasanya dewa banget gitu ya, dalam artian bahwa saya ingin menggunakan bahasa awam. Jadi apa sih dan juga kleptomania tersebut? Kalau hoarding itu nanti kita akan bilang tentang pengumpulan barang-barang dan juga itu adalah pengendalian impuls. Ya, jadi di sini saya diberikan kesempatan untuk berbagi apa itu hoarding disorder dan juga kleptomania. Sebelumnya saya ingin menjelaskan hoarding disorder itu apa sih gitu ya. Jadi hoarding disorder ini seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar itu kan banyak sekali ya tumpukan barang-barang ya. Jadi di sini adalah kecenderungan perilaku
yang ditandai dengan kesulitan dalam membuang barang, sehingga menyebabkan penumpukan yang sangat berlebihan. Jadi bisa kita lihat di sini barangnya ditumpuk-tumpuk, itu ada buku, ada kipas angin, pokoknya kamar seseorang atau tempat seseorang itu menjadi tidak beraturan karena adanya penumpukan barang-barang. Oke, next. Selanjutnya, Mbak. Nah, yang bisa kita lihat ciri-ciri dari penderita suka menumpuk barang atau hoarding disorder itu apa sih? Gitu ya. Berdasarkan keilmuan saya, jadi kalau saya mengklasifikasi seorang klien itu apakah dia mengalami gangguan hoarding atau kleptomania itu berdasarkan eh, kita itu melihat pada saat klien itu datang, kita melihat nih ciri-ciri penderitanya atau pada saat kapan saja dia menjadi seperti itu gitu ya. Yang pertama, kesulitan melepaskan barang meskipun barangnya itu tidak memiliki nilai atau tidak memiliki makna sama sekali. Contoh misalkan klien saya itu pernah menumpuk barang-barang yaitu kulit kulit makanan ringan ya, kulit ciki-ciki itu. Jadi setelah saya tanya, dia kasihan katanya buang. Dan dia juga merasa bahwa ini kulit cikinya nanti saya takut tahun depan nggak akan keluar lagi. Makanya saya simpan dan tumpuk di sini. Oke. Terus yang kedua, itu ciri-cirinya memiliki rasa emosional yang kuat terhadap barang-barang yang dia simpan. Walaupun itu nggak bermakna, tapi mereka memiliki kayak rasa keterikatan yang kasihan deh nih dibuang barangnya, ah simpen aja siapa tahu perlu. Padahal sebenarnya itu suatu hal yang bisa nanti dicari atau bisa gampang kita cari gitu loh. Kemudian yang ketiga, secara psikis nih, jadi lingkungan hidup yang berantakan dan tidak teratur. Jadi orang tersebut bisa bisa jadi menjadi suka menumpuk barang-barang atau menjadi tidak rapi, itu ketika berada di lingkungan hidup itu berantakan, nggak teratur. Sehingga dia tuh ngerasa bahwa, ya udah ngapain aku repot-repot bersih-bersih sendiri sedangkan lingkunganku kotor, ya udah aku ikut aja. Jadi dia tidak mendapatkan reward yang bagus ya, ketika dia menjadi orang yang bersih, ketika dia menjadi orang yang tidak kotor gitu loh. Sedangkan lingkungannya sendiri tidak mendukung hal tersebut. Itu membuat dia kayak, "Ya udahlah, aku juga ikut." Nah, itu. Kemudian next, selanjutnya. Nah, apa aja sih penyebab dari hoarding disorder? Secara tapi saya akan membahas dari faktor genetik. Bisa jadi ada kecenderungan dalam keluarga. Kita tidak memungkiri bahwa, ada faktor keturunan dari adanya gangguan tersebut gitu ya, gangguan apapun itu, entah itu depresi, entah itu stres, entah itu, schizofren atau apa, itu bisa jadi kita lihat dulu genetiknya. Jadi ketika kita mengasesmen seseorang atau mencari seseorang klien, itu sangat penting sekali latar belakang keluarga, sehingga kita tahu bahwa kenapa nih orang bisa menjadi seperti ini. Kemudian dari faktor psikologis sendiri, itu, pada saat orang mungkin mengalami kecemasan, adanya depresi dan trauma. Jadi kayak dia itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau orang yang depresi itu kan biasanya kayak menarik diri dari lingkungan, kemudian tidak mengurus diri, tidak peduli akan lingkungan, kayak gitu. Kemudian adanya pengalaman hidup. Jadi adanya kehilangan atau perubahan yang signifikan. Misalkan, mmm dia itu mengalami kehilangan yang luar biasa ya. Jadi menurunkan motivasi dia untuk hidupnya dia, sehingga itu akan mempengaruhi daily activity atau kehidupan sehari-harinya dia. Entah itu membersihkan kamarnya dia sendiri, membersihkan rumah, membersihkan segala sesuatu yang ada di dia, merawat diri pun mungkin dia nggak sempet gitu loh. Itu mungkin ini mungkin salah satu penyebabnya gitu ya. Oke, dampak dari hoarding disorder ini atau pengumpulan barang itu apa aja sih gitu ya. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan mental. Tentunya pasti orang yang mengalami hal tersebut itu tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain di sekitarnya. Dia akan merasakan stres, kemudian dia akan merasakan kecemasan, bahkan mungkin sampai depresi ya, karena ngerasa dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa membersihkan, tidak ada niatan untuk bersihin yang seperti yang saya bilang tadi, itu kayak ngerasa ada keterikatan batin atau kayak,
secara psikis dia punya terikatan dengan barang ini gitu loh. Sehingga pada saat dia ditegur oleh orang, dia akan ngerasa, kok aku kayak gini ya? Kok aku nggak bisa ngelepasin diriku dengan barang tersebut ya? Dia sadar tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membuang barang tersebut gitu loh. Kemudian dampak sosial, dia akan mengisolasi diri dia sendiri. Kayak dia menutup diri, kemudian hubungan dia dengan orang lain atau dengan lingkungan sosialnya pasti akan bermasalah. Kemudian hubungan dengan keluarga dan teman, dengan keluarga pun juga mungkin bisa dianggap orang yang aneh ya, atau dianggap memiliki, kelainan gitu ya. Tapi memang karena hoarding atau, penumpukan membuang barang-barang ini itu adalah sebuah gangguan, gitu. Sendiri tentu banget berbahaya ya, akan adanya mungkin kebakaran karena sedikit aja misalkan kena percikan api atau apa itu langsung akan besar karena kan barang-barang yang tidak berguna yang ditumpuk gitu. Kemudian kesehatan sendiri udaranya bisa pengap, kemudian ada bakteri, ada kecoa, pokoknya dampak fisik itu sangat berpengaruh sekali. Next, selanjutnya. Nah, apa yang dapat kita lakukan nih, atau intervensi apa atau pengobatan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu seseorang yang mengalami gangguan hoarding disorder ini mengatasi gangguan dia. Kalau dalam ilmu psikologi itu ada terapi CBT, terapi. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena kan kognitif itu dari pikiran, kemudian merujuk kepada behavior. Jadi perilaku seseorang atau perilaku hoarding disorder atau penumpukan barang-barang ini, itu bersumber dari pikiran dia. Jadi ada belief atau salah. Contoh seperti yang tadi pikiran dia yang salah itu adalah, ini, saya kasihan sama barang ini, makanya saya tidak buang. Atau pikiran yang salah lagi yang kita temukan adalah, ini edisi terbatas nih cikinya, tahun depan siapa tahu tidak, ada lagi, ya udah saya simpen aja. Jadi itu yang kita ngasih mindset baru kepada orang tersebut atau kepada si penderita, bahwa kamu bisa melakukan hal lain loh, atau ini barang, tidak limited edition atau tidak dalam edisi terbatas, jadi kamu bisa beli kapan saja. Masukkan, pemikiran-pemikiran yang baru pada dia, sehingga kita akan dapat membentuk perilaku yang baru. Kemudian dukungan kelompok, sangat penting sekali, gangguan psikologis apapun itu ya, sangat penting sekali dukungan kelompok. Entah itu kelompok yang terkecil yaitu keluarga, atau kelompok yang besar yaitu lingkungan masyarakat. Jadi bisa berbagi pengalaman atau strategi nih. Jadi orang yang sesama gangguan hoarding atau menumpuk barang-barang ini bisa dia kayak terapi kelompok, saling bercerita. Kayak bisa bercerita bahwa kamu kok awalnya mengalami seperti ini, oh kamu seperti ini ya. Sehingga dia bisa merealize bahwa oh tidak hanya saya sendiri nih, kayak itu biasanya orang yang seperti ini dia kepercayaan dirinya menurun. Karena dan itu akan membuat dia membatasi dirinya untuk, berelasi dengan orang lain, kayak membatasi diri, ya dia make some boundaries gitu loh. Kemudian medis juga, kita mungkin membutuhkan bantuan untuk penggunaan obat. Jadi kalau misalkan kita tahu, yang tadi yang dampaknya secara fisik itu ya bisa mengganggu pernapasan, ya kehidupan sehari-hari bisa jadi dia kena misalkan, apa namanya, paru-paru itu kena kan, misalkan kulitnya gatel-gatel, jadi sehingga kita memerlukan sinergi dari profesional lainnya. Nah, setelah kita mengetahui intervensi atau pengobatan apa yang sebaiknya dilakukan, apa aja nih strateginya? Kan nggak mungkin kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi langkah-langkahnya kita nggak tahu gitu ya. Apa sih langkah-langkahnya yang dapat kita kasih tahu kepada klien atau penderita, dari hoarding dan atau penumpukan barang ini? Yang pertama adalah kita membantu seorang dengan mengorganisir ruang-ruang kecil. Sehingga mereka akan, kalau kita kasih dia ruang kecil, mereka akan, apalagi ditambah dengan pemikiran baru ya, itu mereka akan kayak tahu bahwa, "Oh ruangan saya sempit nih, ruangan saya kecil nih." Ketika ruangan saya kecil dan ruangan saya sempit, saya harus, setidaknya membuat ruangan ini menjadi rapi. Jadi pemikiran baru kita masukkan lagi ya. Kemudian yang kedua, membuat rencana pengurangan barang secara bertahap.
ini butuh banget dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitar. Jadi kita ngasih suggest atau pemikiran baru, pandangan baru pada dia, kita balikin lagi. Ini kira-kira kamu perlu apa enggak barangnya? Tanya seperti itu. Kira-kira kamu perlu nggak barangnya? Oke, kalau perlu untuk apa? Sehingga dia akan merasa bahwa, oh iya ya, saya nggak perlu barang itu. Jadi kita memberikan dia pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia menyadari bahwa sebenarnya barang itu tidak penting. Kemudian selalu saya kasih tahu atau selalu saya gini, mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman. Sangat penting sekali dukungan secara sosial, secara moral kepada penderita supaya mereka tidak merasa bahwa mereka itu sakit yang sangat sakit banget gitu ya. Walaupun sebenarnya itu sudah termasuk gangguan, tapi ketika menyadari bahwa, "Oh, saya bisa nih berubah ke arah yang lebih baik," gitu, atau saya bisa lihat pandangan yang baru nih dari penyakit saya, ternyata saya bisa, pulih loh. Nah, sehingga dukungan dan, dari sosial dan dukungan dari teman itu sangat penting sekali. Next, selanjutnya. Nah, kalau tadi kita membahas tentang penumpukan barang-barang atau hoarding, mulai dari pengertiannya, gejalanya, ciri-cirinya, kemudian apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang mengalami gangguan seperti itu. Sekarang saya akan membahas mengenai kleptomania. Seperti yang saya bilang di awal, kalau kleptomania itu adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan impuls. Jadi kayak ada kecenderungan dia pengen banget, impuls itu kan kayak keinginan gitu ya. Jadi penjelasan dari kleptomania itu di sini adalah kecenderungan gangguan mental yang ditandai oleh dorongan yang sangat kuat sekali untuk mengambil barang yang tidak diperlukan. Tapi tanpa diketahui ya. Kalau misalkan orang awam bilang kalau kita ngambil barang tanpa diketahui orang yang punya namanya mencuri. Sehingga seringkali kleptomania itu dikatakan sama dengan mencuri, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau bisa kita lihat, tarik lagi ke belakang, kleptomania itu adalah dorongan impuls yang sangat kuat sekali untuk mengambil barang yang nggak diperlukan. Kalau mencuri itu kan dia ada dasar ya bahwa, "Oh, saya mencuri karena saya pengen itu. Saya mencuri makanan karena saya lapar." Tapi kalau orang klepto itu kayak tidak memahami dan tidak mengetahui bahwa saya tuh mencuri untuk apa sih? Dia tidak tahu, gitu loh. Next, selanjutnya. Ya. Nah, apa sih nih gejalanya gitu ya? Gejala dari, dorongan impuls atau kleptomania ini. Yang pertama itu adalah dorongan untuk mencuri. Jadi biasanya penderitanya itu memiliki rasa yang tidak dapat menahan dorongan untuk mencuri. Kepengen banget ngambil barang itu gitu loh, pengen banget. Nah, mereka itu yang kedua adalah kepuasan. Jadi, setelah melakukan tindakan tersebut atau tindakan mengambil barang tanpa diketahui, mereka itu akan, memiliki perasaan lega atau kepuasan setelah mencuri. Jadi, bedanya dengan, mencuri biasa itu, orang mencuri biasa itu kan kayak, "Oke lah, saya perlu nih barangnya, saya ambil, saya curi." Sedangkan kalau orang, yang dibilang kleptomania, dia itu akan ada perasaan kepuasan. Jadi menurut dia, ketika dia mengambil barang tanpa diketahui, itu adalah challenging atau tantangan buat dia. Sehingga pada saat dia berhasil, dia tuh merasakan kelegaan atau kepuasan, gitu. Kemudian yang ketiga, setelah itu mereka akan, merasa bersalah atau biasanya diikuti oleh rasa bersalah atau rasa malu. Karena menganggap bahwa untuk apa sih aku mencuri? Nggak ada tujuannya, gitu loh. Sehingga ketika orang ngingetin, "Kamu kok ngambil barang sih? Itu kan namanya mencuri." Mereka kan tidak menyadari bahwa, "Oh iya ya, kok aku ngambil barang itu ya, padahal kan aku tidak butuh." Makanya seringkali orang yang kleptomania itu atau mungkin beberapa ya, dia yang, mohon maaf, yang ekonominya bisa dikatakan tidak di bawah sekali gitu loh. Jadi kan untuk apa nih motifnya, kan gitu. Kemudian yang dicuri, seringkali barang yang tidak bernilai atau nggak diperlukan bagi mereka. Nah itu, ya. Next, selanjutnya.
Ah, apa aja nih penyebab atau yang menyebabkan seseorang bisa mengalami dorongan impuls yang sangat kuat? Di hoarding disorder atau penumpukan barang-barang itu, faktor genetik itu selalu kita, eee, masukkan gitu ya. Jadi di sini ketika ada walaupun memang mungkin nilainya kecil, tapi faktor genetik dapat berperan dalam pengembangan kleptomania. Misalkan ada tuh orang tuanya ada kecenderungan seperti itu, atau mengalami gangguan kleptomania. Tidak memungkiri bahwa anaknya juga mungkin ada, keturunan, karena kan genetik ya. Kemudian faktor lingkungan, ada pengalaman traumatis atau tekanan emosional, sehingga menyebabkan dia mengalami gejala-gejala psikis atau apapun itu, gitu ya. Orang yang tertekan secara emosional atau memiliki pengalaman traumatis, itu dapat memunculkan gangguan-gangguan secara psikis. Kemudian ketidakseimbangan kimia otak. Nah, di sini, dapat dilihat mungkin ya, masalah dengan neurotransmitter di otaknya seperti ada serotonin dan dopamin, itu kan adalah, yang impuls-impuls yang membuat dia tuh kayak memiliki tantangan, kemudian memiliki kayak, pengen nih ngelakuin," kayak gitu. Jadi egonya didorong oleh dopamin dan serotonin ini, gitu. Selanjutnya, nah, apa aja sih nih dampak yang dapat dirasakan oleh penderitanya gitu ya? Secara psikis dampaknya atau secara psikologis, pasti stres, bisa depresi, karena itu kan kayak seperti, merusak nama baik ya ketika diketahui mungkin mencuri, padahal sebenarnya dia tuh mungkin saja mengalami gangguan kleptomania. Hanya saja orang-orang di sekitarnya mungkin yang tidak memahami tersebut, bahwa itu merupakan klepto dan itu gangguan, dia akan tetap dinilai mencuri. Sehingga ada dampak secara psikis, dia bisa stres karena nama baiknya tercemar, kemudian depresi dan juga mengalami kecemasan karena tidak dapat atau kurang mampu untuk mengendalikan impulsnya dia, gitu. Kemudian dampak sosial sendiri, di sini hubungan yang terganggu dan juga stigma sosial. Seperti yang saya bilang tadi, mencuri itu kan tidak baik ya, sehingga ketika dia ketahuan diketahui oleh orang yang punya, stigma sosial akan menganggap dia adalah seorang pencuri. Kemudian dampak hukum, tentu saja jelas banget ini, berhubungan dengan hukum ya, karena kan tindakan hukum akibat pencurian itu kan, bersangkutan gitu ya. Apalagi misalkan mencuri barang yang, entah itu di supermarket atau dimanapun itu mencuri itu berhubungan dengan polisi pastinya atau tindakan hukum yang tidak dibenarkan, gitu. Kemudian next selanjutnya, nah, supaya lebih gamblang lagi, ini ada beberapa perbedaan antara kleptomania atau dorongan impuls tadi dan juga mencuri. Secara garis besar, kleptomania dan mencuri memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama dalam motivasi dan juga konteksnya, gitu ya. Nah, kita akan bahas yang pertama, kleptomania atau dorongan impuls. Di sini bisa Bapak Ibu baca mungkin ya. Kleptomania itulah gangguan mental yang ditandai dengan dorongan yang nggak tertahankan untuk mengambil barang-barang, meskipun barang tersebut tidak dibutuhkan dan tidak memiliki nilai penting bagi si pelaku atau si yang menderita gangguan. Nah, motivasinya apa nih, gitu ya. Jadi seseorang yang mengalami gangguan kleptomania atau dorongan impuls ini biasanya mencuri itu muncul dari ketegangan emosional dan berakhir dengan perasaan lega atau ada euforia kelegaan setelah mencuri. Jadi pelaku nggak merasa senang setelah mencuri dan seringkali merasa bersalah atau malu. Karena kan dia pun juga tidak kalau ditanya tujuan kamu mencuri apa, dia nggak ada. Karena dia tidak memahami bahwa, "Oh saya tuh tadi mencuri loh." Karena itu dorongan impulsnya sangat kuat, ingin mengambil barang tanpa tahu konsekuensinya ke depannya seperti apa. Kondisi psikologis dari, orang yang mengalami gangguan kleptomania. Ini dianggap sebagai gangguan mental, bukan terapi atau pengobatan. Kemudian next selanjutnya, sedangkan kalau mencuri, kita mengetahui ya, mencuri itu adalah tindakan yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan niat
untuk memiliki barang tersebut secara permanen. Ya. Jadi motivasinya, motivasi orang mencuri itu bisa beragam banget, termasuk sosial, kemudian keinginan untuk memiliki barang tertentu, atau bahkan untuk mendapat perhatian dari orang lain. Nah, konsekuensinya di sini, mencuri itu dapat diakui sebagai tindakan kriminal dan dapat dikenakan sanksi hukum. Oke. Ini, kalau kita mendiagnosa, kalau dari keilmuan kami ketika kita mendiagnosa seseorang itu memang sangat perlu hati-hati sekali, tidak bisa langsung dia mencuri, "Oh, itu klepto," gitu, nggak bisa. Kemudian intervensi apa yang dapat dilakukan nih, untuk membantu atau pengobatan apa yang dilakukan untuk membantu, seseorang yang mengalami gangguan dorongan impuls atau kleptomania tersebut. Yang pertama lagi CBT. Jadi membantu mengubah pola pikir dan juga perilaku. Karena perilaku itu muncul dari pikiran atau belief yang salah. Ada kepercayaan dalam pikiran dia yang salah sehingga memunculkan perilaku kleptomania tersebut. Kemudian dapat, ditunjang juga dengan obat-obatan, antidepresan, dan obat untuk mengontrol impuls. Nah, ini mungkin bersinergi dengan, dokter kejiwaan nantinya gitu, atau dokter syaraf gitu ya. Kemudian yang ketiga dukungan lagi saya katakan di sini keterlibatan dalam kelompok dukungan atau dukungan sosial keluarga, kemudian dukungan sosial dari tetangga, lingkungan sekitar itu sangat penting sekali untuk pengobatan dari penderita atau gangguan kleptomania ini. Kemudian next selanjutnya. Nah, di sini kita bisa katakan, jadi supaya lebih ringkas lagi, kleptomania ini mungkin lebih terkait dengan masalah psikologis ya. Sementara kalau mencuri itu tindakan yang bisa disebabkan oleh berbagai motivasi. Motivasinya apapun gitu, tanpa perlu adanya stigma gangguan mental. Oke, kayaknya ini udah slide terakhir deh. Coba bisa di next lagi, Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih banyak loh atas antusiasme dari Bapak Ibu sekalian karena telah mendengarkan sharing saya mengenai hoarding dan juga kleptomania. Terima kasih kesempatannya Bapak. Iya, baik. Terima kasih, Bu